Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Shalom. Shalom. Gitu. Kita hanya ingat kita yang di sini, padahal di kapel sana juga ada banyak yang hadir di kapel, ruang VIP untuk mereka yang ada di kapel. Bapak Ibu yang terkasih, hari-hari terakhir, pekan-pekan terakhir menjelang berakhirnya tahun liturgi, gereja selalu mengundang kita untuk membangun sikap siap siaga di dalam kehidupan. Nanti di masa Advent, siaga ini nanti lebih dipertegas lagi. Kita semua tentu tahu cerita tentang kapal Titanic, tahu nggak? Ditanya jawab kan? Tahu nggak? Tahu. Bukan cuma tahu ceritanya, sudah nonton juga filmnya dan lain-lain. Kita sudah mendengar tentang kisah tragis tenggelamnya kapal Titanic dalam perjalanan pelayaran pertamanya ke kota New York pada tanggal 14 April tahun 1912. Sudah lahir belum? Belum. Saya cuma tes saja. Tahun 1912, luar biasa. Itu dikisahkan bahwa ada 2.000 orang penumpang yang ikut berlayar. Mereka menikmati kapal yang canggih dan mewah pada zaman itu. Dan salah satu dari alasan insiden tragis pada malam hari itu adalah ketidakwaspadaan petugas di ruang kendali kapal itu. Dikisahkan bahwa dari ruang pengintai, petugas memperingatkan petugas di ruang kendali melalui teleponik, tapi orang di ruang kendali itu mereka sibuk berpesta, sibuk minum, dan sibuk dengan hal-hal yang tidak menyelamatkan. 1 menit berlalu, telepon berbunyi, 2 menit berlalu, dan menit ketiga yang sangat berharga itu akan berlalu. Teleponnya diangkat. Lalu orang di ruang pengintai mengatakan, ini dari ruang pengintai, gunung es tepat di depan kita. Coba balik haluannya. Dan mereka semua terlambat. Kapal itu menabrak gunung es. Padahal 3 menit yang sangat berharga untuk menyelamatkan 1.600 jiwa. Tragedi itu terjadi dan menjadi kenangan hidup bagi kita. Semua itu terjadi karena kelalaian. Semua itu terjadi karena ketidakwaspadaan manusia terhadap apa yang dihadapinya di dalam hidup. Kita mungkin mengalami di dalam pengalaman perjalanan kehidupan kita banyak bencana terjadi karena kelalaian manusia. Bukan hanya bencana, bahkan banyak peluang emas dalam kehidupan kita terlewatkan begitu saja karena ketidakwaspadaan kita. Banyak hal terjadi lewat begitu saja. Kita mungkin mengalami semua ini. Maka hari ini kita mendengar kewaspadaan itu menjadi sebuah tuntutan Injil, sebuah tuntutan dari Tuhan. Dan dalam kutipan kitab suci banyak sekali kita membaca tentang pentingnya kewaspadaan, siap siaga, dan berjaga-jaga. Hari ini Tuhan Yesus mengatakan, berjaga-jagalah karena kamu tidak pernah tahu hari dan waktunya. Hari Tuhan itu datang kepada kita. Maka Injil mengisahkan tentang kedatangan pengantin yang secara tiba-tiba di dalam kehidupan, sehingga setiap orang perlu untuk membangun sikap waspada. Ketika dia datang, Injil tadi melaporkan bahwa ada sebagian orang, sebagian gadis-gadis itu tidak siap, mereka lalai, maka akibatnya sangat buruk untuk mereka, yaitu mereka tersisih. Kalau bahasa kita tereliminasi dari ruang perjamuan nikah. Mereka tidak menikmati perjamuan nikah itu karena mereka disisihkan
Dan tersisi ini dipertegas ketika Tuhan itu mengatakan, maaf, saya tidak mengenal kamu. Orang beriman dalam hidup harus dikenal Tuhan. Jangan sampai ketika hari Tuhan datang, Tuhan menyatakan, saya tidak mengenal kamu. Betapa sedihnya kita. Lalu iman, harapan, dan kasih kita di dunia ini untuk apa? Yang kita bangun bertahun-tahun di tengah dunia ini, untuk apa ketika kita akan mendengar, ketika kita berteriak, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Dan Tuhan itu mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Gagal kita membangun kehidupan sebagai umat beriman di dunia ini. Gadis-gadis yang tidak bijaksana ini sebenarnya mau ditampilkan untuk menekankan unsur kelalaian di dalam hidup. Kelalaian itulah yang tadi di awal saya ceritakan. Kelalaian itu nyata ketika mereka hanya membawa pelita dan tidak membawa minyak. Pengantin datang jam berapa? Kita tidak pernah tahu. Maka mereka diminta untuk siaga. Orang yang tidak siap akan tersisih. Mereka yang lalai akan tersingkirkan. Dan itu dipertegas di dalam Injil hari ini. Ibu bapak saudara-saudari, Tuhan sesungguhnya sudah melengkapi kita dengan akal budi yang baik, yang luar biasa, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hidup kita, untuk membangun dan membuat hidup kita itu menjadi bermakna, berguna, bermutu, menjadi berkat bagi banyak orang lain di dalam kehidupan kita. Hidup itu dibangun dalam perspektif kehidupan yang kekal. Seperti tadi bacaan kedua, Rasul Paulus menasihatkan itu, bahwa Rasul Paulus mengendaki kita supaya tidak berandai-andai tentang nasib orang yang sudah pergi. Karena satu keyakinan iman kita, kalau Tuhan sungguh bangkit bagi kita, Dia telah mati bagi kita dan bangkit bagi kita, berarti setiap orang yang beriman itu juga akan mati seperti Dia, tetapi juga akan bangkit seperti Dia. Dan inilah sebenarnya happy ending dari perjalanan setiap orang beriman di dunia ini. Sehingga kalau ini tidak kita alami, itu adalah kegagalan besar kita yang hidup di dunia sebagai pengikut Kristus. Hidup kita dibangun dan dibentuk dari segala sesuatu yang sudah diperuntukkan bagi kita. Maka kalau akal budi saja tentu tidak cukup. Kita perlu unsur lain yang disebut dalam bacaan pertama, kebijaksanaan. Kebijaksanaan akan menuntun kita manusia untuk sadar sesungguhnya bahwa hidup di dunia yang bukan milik kita ini saja, itu sebenarnya sudah sebuah syukur yang luar biasa. Hidup di dunia ini sementara, hidup di dunia yang fana ini adalah berkat bagi kita. Santo Fransiskus Assisi mengatakan, dunia ini hanya panggung sementara Bapak Ibu bagi kita. Manusia datang, tinggal, makan, minum, bekerja, berdoa sejenak, lalu kita akan pulang kepada Bapa melalui peristiwa kematian. Kalau ini panggung sementara bagi kita, maka tidak ada yang bisa diklaim sebagai hak milik sesungguhnya. Tidak ada yang bisa diklaim sebagai kepunyaan yang sempurna di dunia ini. Tidak ada tempat tinggal yang tetap bagi kita di tengah dunia ini. Maka kebijaksanaan akan menuntun kita untuk merefleksikan hidup kita dalam terang hidup yang akan datang. Surga yang menjadi rumah setiap orang beriman. Surga yang menjadi tempat tujuan akhir dari perjalanan kita sebagai pengikut Kristus. Amin. Inilah yang menjadi tujuan hidup beriman kita di dunia ini. Kita beriman untuk apa? Untuk mendapatkan surga. Jadi kalau Anda beriman untuk mendapatkan neraka, celaka. Kalau Anda beriman dengan harapan saya mati masuk neraka, ini orang yang aneh di dunia. Setiap kita itu harus masuk ke dalam kerajaan surga. Dan itu ditandai oleh gambaran gadis-gadis yang bijaksana
yang tidak hanya membawa pelita, tetapi juga membawa apa? Membawa minyak. Minyak itu apa? Minyak itu adalah seluruh hal yang kita taburkan di dunia. Kebaikan hati, bela rasa, kepedulian, kesaksian hidup, keterlibatan kita di dalam kehidupan lingkungan, gereja, paroki, keuskupan, atau dimanapun kita mengambil bagian di dalam kehidupan di tengah pelayanan bersama di dalam gereja. Itulah gambaran yang jelas dan tegas tentang kita yang berjalan di tengah dunia ini. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita patut untuk memandang serius kedatangan Tuhan yang tidak terduga ini. Karena kalau kita melihat dengan serius, maka hidup kita pun pasti terarah kepada kebaikan. Setiap saat Bunda Gereja mengingatkan kita semua akan pentingnya kewaspadaan ini. Gadis-gadis bijaksana itu hendaknya menjadi semangat kita yang mempersiapkan kehidupan kita. Pelayanan sekecil apapun itu akan berguna bagi kita dan bagi kehidupan keselamatan kita kelak. Ada banyak orang di dunia ini yang sudah membangun kehidupan seperti gadis-gadis yang bijaksana, mempersiapkan diri dengan baik, terlibat di dalam kehidupan menggereja, terlibat di dalam pelayanan-pelayanan rohani, minimal seperti kor ora kami choir yang bernyanyi hari ini. Kita bersyukur bahwa banyak orang sudah seperti itu. Tapi banyak orang juga yang hidup hanya sebatas penampilan lahiriah, seperti gadis-gadis yang tidak bijaksana. Maka kewaspadaan menjadi penting bagi kita ketika kita melihat hidup dan diri kita. Kalau kita masih di tataran ini, mari, mumpung masih ada kesempatan bagi kita perbaiki diri, kita merubah hidup, kita melakukan banyak hal untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Inilah yang disebut hari akhir itu. Mumpung masih ada waktu bagi kita, jangan anggap masih banyak waktu. Kita tidak pernah tahu akan hari dan saatnya. Tunggu besok, hari ini sudah diambil. Tunggu tahun depan, tahun ini akan diambil, dan seterusnya. Kita tidak pernah menduga hal ini. Maka jangan menunggu. Mari kita mulai mempersiapkan pelita kita dengan minyak yang harus kita bawa untuk kehidupan kita. Amin. Saya mau tutup renungan ini dengan sebuah cerita. Mau dengar? Cepat-cepat aja mau dengar. Ada seorang bapak, cerita singkat saja, jadi tidak usah lihat saya begitu. Cerita singkat seorang bapak, waktu sakit keras itu dilayani oleh seorang pastor. Pastor datang memberi sakramen perminyakan. Sesudah sakramen perminyakan diberikan, bapak ini dia curhat begini, pastor, saya itu sebenarnya takut untuk mati. Seperti kita juga kan ya? Kalau ditanya siapa yang mau masuk surga, saya. Tapi dia bilang siapa yang mau sekarang, nggak ada yang mau. Saya sebenarnya takut untuk mati. Lalu pastornya bertanya, kenapa kamu takut mati? Lalu dia bilang begini, karena saya takut saya pergi kepada Tuhan tidak bawa apa-apa, tidak membawa apa-apa. Ya memang kita akan mati tidak bawa apapun. Lalu pastornya mengatakan dengan kebijaksanaan begini, tidak apa-apa. Kalau nanti maut menjemputmu dan kamu bertemu dengan Tuhan, cukup kamu tunjukkan tanganmu yang kasar itu. Tuhan sudah tahu apa yang kamu perbuat dengan tanganmu. Tuhan sudah tahu apa yang kamu kerjakan dengan tanganmu yang kasar itu. Itu sudah cukup. Bapak Ibu, tangan kita tidak perlu kasar seperti cerita ini. Tetapi Tuhan akan melihat kita sudah seberapa jauh tangan kita dipakai untuk melayani, kaki kita dipakai untuk berjalan menjumpai saudara-saudara kita yang letu lesu,
Mata kita dipakai untuk melihat penderitaan orang lain. Kepala kita dipakai untuk berpikir tentang siapapun yang menjadi sesama kita. Itu akan menjadi pertanyaan pada saat hari terakhir kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ibu bapak saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri sambil meresapkan sabda Allah yang kita dengar dan renungkan ini.